Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan hari ini, hari ke-9 Ramadan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini untuk memotivasi kita dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Disebutkan di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk hal yang seperti ini hendaknya kalian saling berlomba-lomba, ya, untuk melaksanakan kebaikan, untuk mengetahui ilmunya, untuk mempelajari kaidah-kaidahnya. Di antara hadis-hadis yang akan kita bacakan, yang pertama itu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi ila Makkah fi Ramadan, fasama hatta balagha qura al-ghamim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari Madinah pada hari Fathu Makkah, ya. Dan itu pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai ketika sampai di daerah Al-Ghamim, atau yang disebut juga dengan Burqaul Ghaim, itu Wadi Asfan, sekitar 64 km dari Madinah. Jadi waktu itu kan Nabi dari Madinah menuju ke Makkah pada tahun Fathu Makkah. Itu Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti sekitar 14 abad yang lalu. Nabi bertolak dari Makkah, dari Madinah afwan, sampai ke Wadi Asfan, itu sekitar 64 km, dan itu pada bulan Ramadan, ya. Thumma da'a biqadahin min ma' farafa'ahu hatta nazara an-nasu ilaihi fashariba, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat cawan, ya, yang berisi air. Lalu Nabi mengangkatnya itu supaya dilihat sama orang dan Nabi minum. Artinya Nabi buka puasa dalam kondisi safar itu setelah jarak 64 km dari Madinah, sekitar Wadi Asfan atau Burqaul Ghaib. Saat ini dikenal sebagai Wadi Asfan. Itu dari arah, di sini dikatakan Wadi Asfan ini berdekatan dengan Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah, di sekitaran utara Jeddah. Kalau kita dari Jeddah menelusuri Robir, itu ya Pak, kan ada menelusuri pantai itu kan. Terus nanti sampai kita ngelewatin Badar. Setelah itu kalau kita naik bus 4 jam sampai kota Madinah dari Badar. Intinya ketika safar itu Nabi memperlihatkan kepada para sahabat bahwa beliau berbuka puasa.
Naam. Summa qila lahu ba'da dzalika inna ba'dan nasi qad shama faqala ulaikal usah ulaikal usah. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya sebagian manusia itu memaksakan untuk berpuasa sementara kondisinya sangat panas. Lalu kata Nabi, ulaikal usah ulaikal usatu. Mereka itu adalah pelaku maksiat. Mereka itu adalah pelaku maksiat. Di dalam lafaz riwayat Muslim, faqila lahu innan nasa qad syaqqa alaihimus shiyam wa innama yantaziruna fima fa'alta. Sesungguhnya mereka itu sudah berat bagi mereka untuk berpuasa, tapi mereka menunggu keputusanmu, apa yang kau perbuat ya Rasulullah. Lalu akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil cawan yang berisi air, sejenis gayung berisi air. Waktu itu sudah ba'dal asar. Lalu Nabi pun minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ada hadis yang kedua, ya, dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu fiyya quwwatan 'ala as-siyami fis safar fahal 'alayya junahun atau fahal 'alayya junah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun min Allah faman akhadha biha fahasan wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Rawahu Muslim. Wa asluhu fil muttafaq alaih min hadithi Aisyah anna Hamzah ibn Amr sa'ala Rasulullah. Artinya begini. Dari Hamzah bin Amr al-Aslami, dia mengatakan, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya memiliki kekuatan untuk berpuasa. Saya sanggup untuk berpuasa dalam keadaan safar. Apakah saya berdosa? Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah rukhsah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Siapa yang mengambil rukhsah itu, maka itu baik. Dan siapa yang tetap berpuasa, fala junaha alaih, tidak mengapa, tidak ada dosa baginya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Apa pelajaran yang kita ambil dari dua hadis ini jamaah sekalian? Banyak peristiwa-peristiwa besar itu terjadi pada bulan Ramadan. Contohnya, Ghazwatul Badar, Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, tahun kedua dari Hijriyah. Jadi tahun kedua Nabi di kota Madinah, barulah terjadi Perang Badar. Ya, antum perlu berkunjung nanti satu saat ke sana ya. Nggak jauh, mumpung lagi di sini. Kita lihat bagaimana ada di situ Masjid Al-Aris namanya, ada makam syuhada Badar, tertulis nama-nama sahabat yang wafat di situ. Ya, supaya kita lebih merasakan bagaimana perjuangan Islam di peperangan pertama kaum muslimin. Luar biasa. Begitu juga Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Ghazwatul Tabuk itu juga pada tahun ke-9 Hijriah. Di bulan Ramadan juga. 1 tahun setelah Fathu Makkah. Ada lagi dikatakan tentang ini di zaman Nabi ya. Kalau di luar setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya Ma'rakah Bilatus Syuhada, itu terjadi pada tahun 114 Hijriah. Tapi ini sudah bukan generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kedua jamaah sekalian yang bisa kita ambil dari sini bahwa dua hadis ini menjelaskan tentang bolehnya berbuka puasa ketika seseorang dalam keadaan safar dan dia mengambil rukhsah. Berdasarkan dalil wa man kana maridhan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit, siapa yang dalam keadaan safar,
maka boleh dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan atas kalian kemudahan, bukan kesulitan. Pelajaran yang ketiga, dua hadis ini menjelaskan kepada kita dibolehkan berpuasa dalam keadaan safar. Ya, dan itu berpahala secara ijma', secara kesepakatan para sahabat. Jadi, antum ketika safar mau berpuasa juga diperbolehkan. Silahkan, tidak apa-apa. Ya, yang tercela di sini adalah orang yang ketika dia sudah tidak sanggup berpuasa, tapi dia memaksakan diri. Itu yang dikategorikan sama Nabi, ulaikal usatu, yaitu asin, orang yang bermaksiat. Usat itu jamak dari asin. Ya, jadi yakni annahum qad syaqqa alaihimus shiyam. Itu. Ya, jadi udah dia nggak tahan, dipaksakan puasa. Padahal dia safar, dia boleh dapat rukhsah, dia boleh mengambil rukhsah. Kenapa tidak dia ambil? Itu yang tercela. Nah, yustahabbu liman huwa qudwatun fil a'mali syar'iyyah. Pelajaran yang berikutnya, dianjurkan bagi orang yang punya power, dia seorang tokoh, seorang ustadz, memberikan keteladanan kepada umat bahwa dalam keadaan safar boleh berbuka. Makanya kan ada itu konten yang dibuat sama ustadz kita, Dr. Syafiq Reja Basalama, ketika dia safar, dia buat konten kalau dia tuh buka puasa. Tapi ini banyak yang mencibir, padahal ini menunjukkan kepada orang lain sebagai pembelajaran bahwa ketika seorang berpuasa boleh dia berbuka. Tidak dicela dia berbuka puasa. Sekalipun tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan. Tapi ini bagus untuk pendidikan bagi kita. Supaya kita lebih dewasa mensikapi perbedaan. Mana yang lebih afdal, Ustaz? Nanti kita bahas. Ada pembahasan di sini tersendiri tentang pendapat-pendapat ulama mazhab ketika antum mau safar, mana yang lebih afdal? Puasakah atau berbuka? Intinya beri contoh keteladanan bagi figur publik misalnya. Walil ulama taqidatun fis safari alladhi tubahu fihi ar-rukhasu bil masafati wal muddati wal ibahah. Ya, para ulama memberikan ketentuan safar yang mendapatkan rukhsah. Berapa jaraknya, berapa lama dia di sana, baru dibolehkan untuk berbuka. Tetapi pendapat yang lebih rajih, tidak ada disebutkan jarak tertentu. Apabila dinamakan itu sebagai safar, dihukumi sebagai safar, maka dia sudah boleh berbuka, dia sudah boleh menjamak salatnya, kembali kepada al-urf, kebiasaan masyarakat. Ya, apa yang dipahami oleh masyarakat. Kalau di masyarakat memahami safar itu 84 km, kita ikutilah itu. Nah, ini Nabi belum lagi sampai 84, Nabi sudah iftar, baru 60-an kilometer. Pernah juga Nabi keluar dari kota Madinah 20-an kilometer, Nabi sudah menjamak qasar salatnya. Jadi kembali kepada namanya disebut sebagai al-urf, ya, kearifan lokal. Apa yang dipahami oleh masyarakat setempat. Kadang-kadang orang bilang berangkat ke luar kota, berarti sudah safar. Walaupun luar kotanya baru 30 km, kebetulan antum di perbatasan gitu. Tidak apa-apa. Baik. La yushtaratu 'ala as-sahih ibahatus safar, bal tu'tar rukhas fi safarit ta'ah wal ma'siyah wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa ikhtiyarul muwaffaq wa Syekh Taqiyuddin. Ya. Sebahagian ulama mengatakan tidak mesti itu safar yang taat atau safar yang mubah. Sekiranya pun itu safar maksiat, boleh dia mendapatkan rukhsah. Ini pendapat madhab Abu Hanifah. Namun wallahu a'lam,
sebagian besar ulama berpendapat disyaratkan itu adalah safar yang tidak maksiat. Safar mubah, antum rekreasi, kunjungan silaturahmi, atau safar safar ketaatan, misalnya antum umroh, itu kan safar ibadah, ya. Mau silaturahmi, mau birrul walidain, pulang kampung, itu safar to'ah namanya. Kecuali dia bersafar mau ngapain? Mau malam mingguan sama pacarnya, itu safar maksiat. Nah, ya, dia safar mau ngapain? Mau bisnis yang haram, ketemu sama koleganya, itu safar maksiat. Maka sebagian besar ulama mengatakan kalau kondisinya begitu, tidak boleh seseorang menjamak qashar, tidak boleh iftar, berbuka puasa, karena itu safar maksiat. Nah, baik. Di sini jamaah sekalian disebutkan bahwa ada terjadi perbedaan ulama tentang puasa dalam kondisi safar, berbuka dalam kondisi safar. Eh, Tiga ulama madhab, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i berpendapat an-sawma afdal. Berpuasa dalam keadaan safar itu lebih afdal. Ini pendapat madhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Ya, wastadallu ala dzalika bi annahu fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengatakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi tetap berpuasa dalam keadaan beliau safar. Dan itu yang lebih selamat. Tidak capek-capek mengqadha begitu ya. Walaupun mereka tidak mengatakan dikatakan di sini itsama wan nasu shaimun. Jadi waktu safar itu Nabi berpuasa dan orang yang bersama Nabi juga berpuasa. Wa dhahabal Imamu Ahmad ila anna al-fitra aula wa anna as-shauma makruh. Pendapat mazhab Hambali yang lebih afdal adalah buka puasa dan makruh berpuasa ketika safar. Jadi ada dua sisi. Tiga ulama madhab mengatakan lebih afdal tetap berpuasa. Mazhab Hambali berpendapat lebih afdal berbuka, iftar. Dan berpuasa makruh menurut beliau. Ada tiga pendapat ini di sini, Pak. Di antara dalil beliau yang mengatakan bahwa rukhsah berbuka itu adalah rukhsah dan itu disifati sebagai sedekah. Allah bersedekah, kenapa kita tidak terima? Shadaqatun tasaddaqa bihallahu alaikum faqbalu sadaqatahu. Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Terimalah sedekah Allah itu. Rukhsah itu, keringanan. Hadis riwayat Muslim. Wa dhahaba ba'dul ulama'i ila jawazil amrayni wastadallu ala dhalika bima rawahu Muslim. Pendapat ulama yang ketiga yang mengatakan bahwa boleh dua-duanya. Seseorang boleh berbuka, boleh juga tetap puasa. Berdasarkan dalil hadis riwayat Muslim, Nabi dalam keadaan safar lalu disebutkan faminnas shaim wa minnal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa, ada juga yang berbuka. Sebagian berpuasa, sebagian berbuka. Begitu. Ada lagi yang berpendapat, ini bagian dari pendapat yang ketiga, kembali kepada individunya. Mana yang lebih mudah bagi dia? Kalau dia sanggup berpuasa, maka lebih afdal baginya berpuasa. Kalau dia merasa ini sulit sekali, silahkan dia berbuka, tidak dicela. Ya, jadi seperti itu. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Ya, mana yang lebih afdal, mana yang lebih kuat pendapatnya? Semua pendapatnya kuat. Nah, tetapi para ulama mutaakhirin mengambil pendapat yang ketiga ini, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan juga kembali kepada individunya. Kalau dia sanggup berpuasa, silahkan. Itu yang afdal bagi dia.
karena merasa sulit nih untuk mengqadha ya Pak. Mengqadha puasa itu sendirian kan sulit ya. Sebagian orang merasa sulit. Ada yang merasa ya saya berbuka aja lah. Ya silahkan. Nggak boleh juga kita celah. Jangan bilang antum lemah. Nggak boleh. Dia mengambil rukhsah dan dia dapat pahala. Pahala mengambil rukhsah. Itu ya. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai bagaimana seseorang ketika dia safar. Apalagi antum ini kan banyak yang mau safar ini. Ya, nanti misalnya hari raya di Indonesia, ada kemungkinan, ada kemungkinan antum nanti puasanya di Indonesia bisa sampai 31. Tapi nggak ada ya. Udah seperti kita sampaikan. Jadi begini, supaya nggak bertanya berulang-ulang. Jadi kita nih di Saudi duluan, hari Rabu ya. Bapak pulang nih ke Indonesia. Kebetulan keputusan pemerintah puasa 30 hari. Otomatis antum di hari ke-31, hari ke-30 udah selesai yang puasa Ramadan. Nah, kita katakanlah misalnya pengumuman pemerintah RI hari Jumat hari raya. Sementara di hari Kamis antum udah 30 puasanya. Bagi yang mau pulang kampung nanti. Udah 30 di hari Kamis. Gimana? Hari Jumatnya. Ini kan dilema nih antara puasa 1 Syawal haram, yang kedua antara mengikut pemerintah. Maka Allahu a'lam, beberapa fatwa masyayikh yang menyebutkan tentang ini menjelaskan bahwa antum harus berbuka, harus berhari raya. Dengan alasan yang pertama, tidak pernah sejarahnya bulan Hijriah 31. Satu. Tidak pernah puasa Nabi 31. Antum terlalu soleh kalau puasa Nabi sampai 31. Ya. Ya, bagi yang mau pulang kampung. Nggak pernah sejarahnya. Nabi 9 kali puasa Ramadan. Yang paling sering 29 hari puasa. Kadang 28, kadang 30. 31 bulan Hijriah nggak pernah. Jadi bagaimana? Cari aja di hari hari apa itu? Uh, Kamisnya ya. Berarti hari Rabu antum 30 puasanya ya. Kamis lah Pak ya. Misalnya Indonesia diumumkan hari Jumat, hari raya, antum di hari Kamis, hari Kamis misalnya Muhammadiyah contoh, antum hari Rabu udah 30. Nah, itu ya. Iya, saya. Iya, udah 30 betul betul. Ya, kalau ya 30 ngikut sini kan, maka hari Kamis antum harus hari raya. Cari di mana sholat Id terdekat. Ya, di mana masjid-masjid yang mengadakan sholat Id. Jangan kebalikannya nanti puasa masih 26, pulang ke Indonesia hari raya. Nah, ini sama jamaah Thariqat apa itu ya, yang serba hitam itu nanti. Kita masih 26 puasa, dia udah hari raya duluan. 28 masih bisa. Pernah Nabi 28, tapi seringnya 29. Itu ya. Jadi ini keadaan-keadaan yang kita alami. Kemungkinan besar, entah keluarga kita, ya, kebalikannya keluarga antum yang puasa di Indonesia, kemudian datang ke Saudi nanti, ya, ya Pak Iwan ya, puasa awal di Indonesia. Datang keluarga kita ke Saudi, hari raya gimana? Ngikut pemerintah Saudi. Berarti ada kemungkinan 29 atau 28. Kalau di Saudi hari raya 29 di 29 puasanya, berarti keluarga kita yang datang ke Indonesia puasanya 28. Jadi dia wajib hari raya bersama pemerintah di sini. Berdasarkan hadis yang sahih, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa adalah ketika mayoritas orang berpuasa. Berhari raya adalah ketika mayoritas orang berhari raya. Ya, jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini menjelaskan bahwa hak penentuan kapan 1 Ramadan dan kapan 1 Syawal ini adalah hak pemerintah. Ini adalah hak pemerintah, bukan ormas tertentu atau golongan-golongan tertentu. Kita kembalikan kepada pemerintah. Sami'na wa ata'na wallahu a'lam bissawab. Baik.
Iya, demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar materi kita, maka kami persilahkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang online juga boleh bertanya dari Zoom. Silakan, Pak. Oh, ini azannya keduluan nih. Oh, alah. Iya, azan Yordan ya. Iya, iya. Iya, itu menyelisihi ketentuan syariat. Karena dari dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian disebabkan ru'yah. Berhari rayalah kalian berdasarkan ru'yah. Jadi kita mengikut saja, ya. Nah, jadi kita mengikut saja kepada ru'yah atau ketetapan pemerintah setempat. Terkecuali misalnya dia di daerah-daerah minoritas yang tidak ada di sana badan hukum kaum muslimin, maka dia kembali kepada negara tetangga. Misalnya daerah-daerah misalnya Kanada misalnya kan. Memang Kanada banyak yang masuk Islam kabarnya, tapi belum tentu di sana ada seperti Kemenaknya gitu ya, MUI-nya belum tentu ada. Nah, maka negara terdekat, negara Kanada berbatasan dengan apa, Pak? Yang Muslim kira-kira? Hah? Jauh ya? Iya. Nah, yang terdekat lah, gitu ya. Jadi ambil ru'yah negara terdekat. Seperti misalnya kita yang terdekat nih. Anda rasa kalau tidak salah ya, Bahrain, Kuwait, Qatar itu sama ya sama Saudi ya. Sama-sama hari Rabu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, betul. Buka, iya. Tetap diqadha, wajib qadha berdasarkan hadis berdasarkan firman Allah wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi tetap diqadha wajib, ya. Kalau dia berbuka wajib qadha. Kalau dia sakit tidak berpuasa wajib qadha. Nah, wallahu a'lam. Iya, betul. Misalkan jika misalnya ada cuma misalkan Iya, disampaikan bahwa itu hari raya. pas 31 bisa dan di hari yang sama tidak ada sholat id yang di situ bisa di tempat itu. Baik. Apakah kita berarti kita tunggu saja pemerintah besok melaksanakan sholat id? Enggak, antum sholat id sendiri. Seperti masa corona, boleh sholat id, ya. Tapi kayaknya pertanyaan yang seperti ini sudah jarang ketemu ya. Artinya apa? Tetap ada biasanya. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya sama sekali la qadarullah tidak ada, silakan dia melaksanakan sholat id sendiri, ya. Nah, apakah dia boleh lagi ikut sholat id di besok harinya? Wallahu a'lam. Ini kita butuh fatwa lagi. Nanti akan kita murojaah. Nah, sama seperti di musim corona itu kan ada arahan agar sholat id masing-masing di rumah, ya. Cukup antum, istri, anak tiga, antum yang imam khatib. Tugas suami gitu ya. Wallahu a'lam. Karena disuruh pun dia berpuasa, bagi dia itu sudah satu Syawal. Haram. Haram berpuasa kan, Pak? Di satu Syawal. Nah, atau tidak mungkin dia dikatakan puasa 31 Ramadan. Itu lebih aneh lagi gitu ya. Lebih aneh lagi. 31 Ramadan. Baik. Apa malam ganjil atau malam genap gitu kan? Baik. Silakan yang lain, Pak. Iya, yang dari Zoom ada yang mau bertanya, silakan. Fadal, masalah mana lebih afdal menikah di Ramadan atau di luar Ramadan?
Di Ramadan nggak ada makanan untuk tamu undangan. Hah? Iya, jadi cuma takjil aja kan? Nggak apa. Oh, iya. Cuman ada hadis Nabi, aulim walau bisyatin. Tegakkanlah walimah walaupun menyembelih seekor kambing. Jadi tiba-tiba kita dapat kiriman kambing dari Mas Soleh, nah berarti kita husnuzon aja. Baik, ini untuk yang ini ya. Hadiah pertama kita berikan kepada Mas Soleh supaya beliau bersabar. Jazakallah khair. Masya Allah. Udah ada nomornya berapa Pak? 38. Baik. Pak Bakti pilih nomor berapa? Yang mau dapat hadiah. Nomor 2. Siapa nomor 2? Masya Allah. Baru. Ini kayaknya sesama apa nih? Satu madhab. Baik. Abu Fahri pilih nomor berapa? Nomor 5. Pak Bakti. Masya Allah. Nah, Abu Mikdad pilih nomor berapa? 11. 17. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak.